sifatnya materialisme atau psikis, tapi kiblatnya barat. Indonesia ini negeri santai, benar gak? Santai ya? Kita santai. Kenapa santai? Karena musim kita cuma dua, panas dan panas lagi. Di Makassar maksudnya ya. Musim kita musim kering, musim hujan. Di negeri subtropis seperti Cina, Amerika, Jepang, Eropa, mereka punya 4 musim. Maka mereka punya tradisi untuk bekerja keras di musim summer, di musim normal, di musim semi, supaya nanti di musim-musim yang keras mereka kemudian hanya santai. Kalau kita tidak, itu pohon umbi, apa sebutan di sini? Benar ubi, ubi singkong, lempar depan rumah, tumbuh. Negeri ini negeri surgawi. Cuma sayangnya karena kurang bersyukur, makanya kurang bahagia. Orang bahagia itu 2 saja. Hidup susah dia sabar, hidup sedang dia syukur. Apa ciri orang bersyukur? Suka berbagi. Maka kalau gelisah orang kaya, bagi-bagi duit. Bagi aja duit. Jangan ditumpuk, itu bukan rezeki kita. Kalau ada kegelisahan di kalbu, berarti hartanya belum berzikir. Bagi-bagi Pak. Tapi ada kaidah di dalam hadis, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Sebaiknya tidak memakan hartamu kecuali orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, supaya nanti harta yang dia dapat dia gunakan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayang, karena kita ini sering dengar berita itu, the bad news is the best news. Berita terburuk itu adalah berita terbaik. Kejadian terburuk itu berita terbaik. Maka sering mendengarkan berita tidak baik untuk rohani, ya. Tapi berita terbaik itu berita Al-Quran. Makanya ada Al-Quran bernama surat An-Naba. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Masya Allah. Kalau saya bawa serban tadi saya kasih langsung aja. Tidak beruntung ya. Tapi beruntung hafal Quran. Mau ngaji apa Pak Haji? Mau ngaji kolbu? Mau yang praktis ya? Sudah banyak teori ya. Kayaknya ini wajah-wajah korban diceramai orang semua ini. Makanannya kolbu itu ceramah, betul. Jadi jangan berhenti diceramai orang. Maka saya pun masih berguru. Sekedar dikata-katai oleh guru, senangnya bukan main. Ya, senang. Ada orang-orang yang mengajar itu langsung, bukan lewat sosmed. Kalau orang ngomong lewat sosmed, itu namanya penggosip. Kalau guru yang bijak, dipanggil muridnya baik-baik. Saya sering dipanggil guru, dinasihatin guru. Kalau enggak, saya datangin dia. Tapi saya hanya mendatangi guru-guru kolbu setelah pandemi, setelah istikharah. Saya istikharah, ya Allah izinkan saya datang ke mursyid fulan, syekh fulan, kiai fulan, guru fulan, baru kita datang. Kata Imam Syafi'i, jangan salahkan aku jika engkau menyindirku di depan orang, menyebutku di depan orang, nyebut langsung bukan menyindir, menyalah-nyalahi di depan orang. Nanti aku tidak terima kalammu. Itu kata Imam Syafi'i. Maka ini teknik kalau kita ingin menegur seseorang dengan teguran langsung, jangan di depan orang lain, nanti dia malu.
Di dalam Al-Quran, pusat kebahagiaan itu apabila seseorang kembali kepada asalnya. Itulah sebabnya pulang kampung itu menyenangkan. Pak Haji kampung di mana tadi? Gorontalo. Pulang kampung senang. Senang, tapi jangan lama-lama. Pulang kampung senang, pasti senang. Kenapa? Kita punya memori di sana. Kita punya kenangan di sana. Oleh karenanya, ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukanlah ayat yang menakutkan. Sungguh kami adalah milik Allah, akan berpulang kepada Allah. Tubuh ini perbuatan Allah, sumbernya tanah. Tanah itu kunnya Allah. Kun. Apa arti kun? Wahai tanah, hendaklah engkau menjadi tubuh seorang manusia. Jadilah. Jadi tanah yang kita injak setiap hari, yang kita makan darinya setiap hari, itu adalah kun Allah, atau bahasa lainnya perbuatan af'al Allah. Apa bahasa Arabnya? Af'al Allah. Jadi tubuh berpulang kepada Allah itu af'alnya. Itu bahagianya tubuh. Makanya kita ini senang sekali ke tempat yang banyak pohon. Benar tak? Saya dengar kemarin beberapa jemaah habis tadabbur dengan imam besar, ya, di tempat yang sejuk. Ya, kenapa? Karena tubuh ini, mata ini mesti dimanjakan dengan tempat-tempat yang rindang, yang hijau. Itulah tempat berpulangnya tubuh. Itulah hakikatnya. Namun kita masih ada yang lain, ada qalbu, ada ruh. Ruhani ini berasal daripada ruh yang Allah hembuskan, yang merupakan amrullah, rahasianya Allah. Dia mesti berpulang kepada Allah, berpulang kepada ruh. Alamul amr, kata Imam Ghazali. Alamul amr, alamnya amr. Apa alamul amr? Itulah rahasia Allah. Maka ada ungkapan, ini boleh dibaca sama-sama. Al-jismu fi'lullah. Coba sama-sama. Al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah, as-sirru sifatullah, ar-ruhu amrullah. Ada 4. Al-jismu, tubuh jisim ini, fi'lullah, perbuatannya, maka dia pulang menjadi tanah, karena itu asal perbuatan. Qalbu tidak pulang ke tanah, dia pulang ke nama Allah, karena Allah meletakkan namanya di qalbu. Itulah sebabnya qalbu ini gelisah jika nama Allah tidak masuk ke dalamnya. Seperti dompet kita gerak-gerak kalau tidak ada isinya. Ya, cardnya itu, kartu ATM-nya itu kayaknya mau terbang kalau tidak ada isinya. Gelisah. Supaya tenang bagaimana? Isi. Ini ayat Allah. Jika urusan duniawi kita senang isi dompet, dompet digital, sekarang dompetnya di handphone, betul? Maka isilah dompetnya qalbu. Qalbu itu mata uangnya cuma satu, nama Allah. Tapi nama Allah itu serinya banyak. Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim, ada Kudus, ada Salam. Semua itu adalah mata uang yang menyenangkan qalbu. Itulah makna ayat ala bidzikrillah. Itu dalam bahasa Arab ada seni Allah berkalam. Ketahuilah ala. Biasanya jar majrur
bi zikrillah itu objek, ditaruh di belakang. Sekarang ditaruh di depan. Why? Limaza? Kenapa? Allah sedang ingin hambanya fokus. Seperti lafaz Ar-Rahman, fokuslah pada Ar-Rahman, bukan pada istawa. Fokuslah pada zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jangan cari tenangnya, cari namanya. Inilah kesalahan murid mengaji. Jamaah mencari, yang dicari ketenangan, keliru. Yang dicari, pulangkan kalbu kepada namanya. Pulangkan kalbu kepada nama Allah. Kenapa? Kalbu ini baina isba'ain min asabi'ir rahman. Allah bukan benda, maka jika disebut jari-jari Tuhan itu tidak masalah, karena Allah bukan fisik. Kalau jari saya ini, tapi kalau jari Allah bukan ini. Hanya Allah yang tahu maknanya dan hakikatnya. Kalbunya manusia, qulubu bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman. Antara dua jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Kalau ada benda di jari-jari kita, itu berarti gampang dibolak-balik. Kapan Allah tidak bolak-balik lagi kalbu? Jika sudah ada namanya. Maka Allah itu bolak-balik kalbu supaya yang punya kalbu sadar bahwa kepunyaan dia kepada kalbu tidak mutlak. Allah lah yang mutlak menguasai kalbu. Jadi kalbu itu yataqallabu abadan. Dia begini terus bolak-balik. Itu di bahasa Arab qalb. Maka dalam bahasa Arab kalau kita bolak-balik begini, itu namanya taklib. Qalb taklib, qallaba yuqallibu takliban. Dibolak-balik. Qalbu sesuatu yang bolak-balik. Sesuatu yang bolak-balik. Apa yang membuat dia tidak bolak-balik? Jika ada penahannya. Ini jika ada penahannya, mungkinkah dia bolak-balik? Tidak ada. Jika ada penahannya cuma satu. Nama Allah. Itulah ala bidzikrillah. Ketahuilah hanya dengan memasukkan nama Allah, kalbu menjadi tenang dan damai. Jadi jangan fokus pada tenang, fokuslah pada nama. Fokuslah pada nama. Nama ini ada teknik membacanya. Ambillah ilmunya kepada mursyid-mursyidnya. Kemarin saya ketemu ada mursyid Samania, tadi pagi juga ada mursyid Idrisiyah Sanusiyah. Silakan temui mereka. Ya. Tapi kalau minta talqin kepada saya, ambilnya ke Jakarta. Ya. Kecuali ada isyarat para masyaikh, baru saya talqin di luar rumah saya. Jadi ada adab-adab juga kita. Jadi hadiri majelis-majelis mereka. Insya Allah kalbu ini akan menjadi tenang. Kalau perut lapar, yang dicari apa? Cari apa? Apakah setiap tempat makan kita datangi? Tidak. Kita cari resto yang enak. Maka cobalah lihat resto-resto yang enak itu parkirnya penuh. Orang parkir, bahkan ada orang yang berdiri antri menunggu giliran dia untuk masuk. Cuma urusan perut orang mau antri. Kapan bapak-bapak ini, tuan-tuan ini, ibu-ibu ini mau antri untuk menyebut nama Allah dalam qalbu? Antri mengambil ilmu qalbu kepada ahlinya. Mesti diambil kepada ahlinya. Resto itu kalau yang bagus-bagus tidak terima GoFood dan GrabFood. Kalau yang bintang-bintang tinggi itu, kalau mau datang sendiri. Betul gak? Hatta ada teman saya di Jakarta buka resto, gak mau online. Dia bilang, saya online to Allah. Oh,
kita kaget juga. Luar biasa. Ada orang-orang begitu. Dan setiap hari orang yang datang tidak putus, bahkan antri berdiri, ingin merasakan makanan yang mereka buat. Barangkali itulah analog kias, contoh daripada kalau kita hendak memanjakan perut. Lain dengan orang yang menjajakan makanannya di tepi jalan, karena sudah banyak, biasa. Betul. Kita sering lewat, oh ini biasa. Ilmu zikir bukan ilmu yang dijajakan, ya. Makanya kami tidak boleh bertalqin kecuali saya merasa itu sudah jadi rumah saya. Itu baru boleh saya bertalqin. Itu rahasia guru kalau mentalkinkan zikir. Dan bagi kami talqin zikir itu bukan sunnah tapi wajib. Kenapa? Ayatnya jelas. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa maka ketahuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah, la ilaha illallah, tiada yang benar-benar mewujud dengan dirinya kecuali Allah, yang lain wujud karena diwujudkannya. Tiada yang berlaku di alam semesta kecuali yang dia lakukan. Maka kita duduk malam ini di masjid yang diberkahi Allah ini juga karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi qalbu ini dia tidak akan bisa senang kecuali diberikan makanannya. Kalau orang Makassar makanannya pedas-pedas ya, pakai lombok ya. Saya tahunya lombok itu ada pulau, ternyata lombok itu nama ya, sesuatu yang pedas, sambal ya. Coba orang Makassar dikasih makanan Jogja, udah langsung geleng-geleng. Ya, manis ya. Gudeg. Nggak cocok ya? Nggak banyak yang cocok. Kenapa? Dari kecil lidahnya sudah lain. Qalbu itu semuanya sama, lain dengan lidah. Tapi bedanya qalbu itu otaknya yang lain. Ada yang senangnya kencang, ada yang lembut. Silakan nanti Bapak Ibu cari guru mana yang cocok, yang zikirnya keras atau zikirnya lembut, yang zikirnya berteriak atau zikirnya diam. Itu tergantung selera. Apakah boleh saya yang suka pedas lalu mencaci maki orang yang suka makan manis? Tidak boleh. Apakah boleh saya yang suka manis lalu merendahkan orang yang suka pedas? Tidak boleh. Namun banyak ustaz kata orang sini ya, dia merendahkan orang yang beda selera. Itu gagal faham. Saya khawatir jika dia baca kitabnya kurang banyak. Jika dia baca Quran, kurang mentadabburi Quran. Karena di Quran itu ada ayat perintah zikir keras, ada ayat perintah zikir lembut. Ada semua. Kalau sulit mencari, carilah kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Sudah diterjemah. Kalau bahasa Arabnya sudah lupa, baca kitab Al-Azkar. Oh, tapi kata si ustaz dari sini Pak, dari Makassar, Imam Nawawi itu sesat. Imam sesat. Kalau Imam Nawawi sesat, ente apa? Kalau Imam Nawawi sesat, kamu apa? Jika Imam Nawawi bid'ah, dia mungkin dolalahnya. Kita sedih sekali jika ada orang-orang seperti itu. Apa kata Imam Nawawi menyimpulkan banyak ayat? Zikir itu ada yang lembut, ada yang keras.
Ada yang dengan lisan, ada yang dengan qalbu. Yang paling bagus digabung. Lisan iya, tubuh iya, qalbu pun juga. Itu Imam Nawawi, Thariqah Imam Nawawi. Tapi Imam Bahauddin Naqsyabandi tidak. Dia mengatakan afdhalu dzikri ma khafi, mengikuti sebuah riwayat asar sahabat Nabi dan tabi'in. Khairu dzikri ma khafi, sebaik-baik zikir yang lembut. Lain lagi dengan Syekh Saman. Syekh Saman gabung, mix. Untuk murid yang hatinya keras, zikirnya mesti keras. Untuk murid yang hatinya sudah lembut, zikirnya lembut. Tergantung selera. Jemaah yang memuliakan Allah, jadi qalbu mesti dikembalikan kepada asalnya. Apa asalnya qalbu? Menyebut nama Allah. Maka tadi al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah. Ya, qalbu itu isimnya Allah, nama Allah. Semakin banyak nama masuk, dia semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Ada satu riwayat Bani Israel diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi, hadisnya sahih, bahwa nanti di hari kiamat ada seseorang yang tidak punya amal baik secara zahir. Ditimbang, dicetak semua laporan amalnya. Sejauh mata memandang, laporan amalnya maksiat, 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 dosa, dosa, dosa. Tapi dia tidak kafir, dia hanya pendosa. Melihat hasil seperti itu, ditimbanglah, ditimbang semua dosanya dan amal baiknya. Amal baiknya nol, langsung amal buruknya lebih berat. Maka malaikat neraka langsung mengikat dia dengan belenggu-belenggu nar. Ketika ditarik, Allah berkalam, bertitah, wahai malaikatku, apakah kalian telah membedah isi dadanya? Lalu para malaikat mengatakan, belum ya Rabb. Maka dibedahlah isi dadanya. Apa yang terjadi? Jantungnya menyebut nama Allah, Allah, Allah. Coba dibaca Pak. Allah, Allah, Allah. Coba lisannya dikunci. Baca Allah. Saya baca dengan lisan, Bapak baca dengan qalbu. Allah. Lidah dikunci. Allah. Ya Allah, Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada merinding-merindingnya? Kenapa dia merinding? Kayak ini dalam tenang. Jika yang di dalam tenang, yang di luar yang merinding. Yang di luar yang bergerak, di dalamnya tenang. Itu kalau dikeraskan, badan kita bisa begini. Berarti di dalam dia sedang ingin menyatu dengan nama. Persatuan qalbu dengan nama bukanlah persatuan seperti air dengan gelas. Hanya Allah yang tahu. Jika nama masuk ke dalam qalbu, dia bergetar sejenak. Setelah itu dia tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Barulah dia tenang. Itu sebabnya dulu kami kalau zikir, saya sebulan lebih. Umur 13 tahun Allah izinkan bertemu seorang mursyid, ditalkinkan zikir Allah, la ilaha illallah. Setiap kali di masjid ada baca orang la ilaha illallah, saya langsung pingsan.
Kata orang, kamu gila? Enggak. Orang pingsan kenapa disebut gila? Kamu ingat orang tua? Enggak. Kamu ingat nenekmu? Ya, saya lupa nenek saya mana. Jadi pertanyaan itu banyak. Tapi saya katakan tidak. Qalbuku tidak kuat menanggung beratnya lafaz Allah, karena masih kecil, umur 13 tahun. Alhamdulillah, memori itu sampai hari ini tidak dapat saya lupakan. Nikmatnya bukan main. Itu lebih nikmat daripada malam pertamanya orang baru menikah. Wallahi, ya, kalau ngikutin rasa itu saya tidak mau menikah, Pak. Kalau ngikutin rasa itu. Tapi kalau otak jalan lagi, nakal lagi dia. Tapi kalau ngikutin rasa qalbu, kita hanya ingin bersama dia. Makanya salah seorang mursyid saya yang lain berkalam dulu, kamu masih sekolah, ba'da subuh zikirnya jangan panjang-panjang, nanti kamu gak mau sekolah, katanya. Karena asik berzikir. Anak-anak kita ini ada mainan baru apa namanya sekarang yang blok-blok, lato-lato. Punya dek? Punya? Lato-lato. Itu lato-lato, kalau anak-anak lagi main dia lupa minum. Ada handphone pun tidak dilirik. Asik. Nanti ketemu temannya di luar, dia kumpul lagi, lebih asik lagi. Anak-anak jika ketemu mainannya, maka ditinggalkan mainan yang lain. Paham maksudnya? Mainan duniawi itu sampai di otak. Tapi kalau qalbu dapat mainan nama Allah, dia akan tinggalkan yang lain. Ya, itu sebabnya sahabat-sahabat Nabi 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf. 10 hari terakhir i'tikaf. Doain saya lagi buat tempat i'tikaf di Jakarta. Insyaallah, tempat khalwat, tempat zikir 10 hari bulan Rajab, 10 hari bulan Ramadan, 10 hari Zulhijjah. Insyaallah, mohon doanya. Biar nanti yang sudah tidak sempat lagi menyantri pesantren rohani di sana, 10 hari cukup pulang. Biar ada amalan pulang. Tidak hanya pulang ke rumah, tapi pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da subuh, ba'da zikir, istirahat sejenak, nanti duhanya ngaji, baca lalu istirahat, ba'da asar zikir, lalu ngaji, baca kitab. Begitu terus. Malam-malam dikurangi tidur paling cuma sejam, 2 jam, paling lama 3 jam. Lalu berzikir di saat orang tidur, qalbu diisi. Kenapa ada orang kaya, ada orang tidak kaya? Karena orang kaya di saat dia mau tidur pun dia masih memikirkan gimana cara mau kaya. Lain dengan orang-orang yang tidak mau kaya, dia hanya mau kaya dengan angan-angannya. Lalu mengatakan seandainya. Lebih banyak mengatakan seandainya. Itu yang disebut oleh Imam Nu'tailah. Angan-angan itu ciri-cirinya tidak ada actionnya. Tapi cita-cita pasti dimulai dengan aksi. Jadi kita mau jadi apa, aksinya apa. Semoga malam ini adalah aksi pertama untuk ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Datangi guru-guru, masyayikh, mursyid. Walaupun kata orang dia ahli bid'ah, tak usah khawatir. Yang ngomong dia ahli bid'ah gak punya sanad zikir. Sang mursyid punya sanad zikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf habis makan ini lidah saya agak sedikit lengket-lengket. Tapi jadi bisa ngomong, alhamdulillah. Apabila qalbu sudah menemukan mainan yang sebenarnya, maka semua mainan yang di luar akan dia sulap menjadi mainan qalbu. Nonton yang menenangkan qalbu.
ceramah itu ada macam-macam jenisnya. Ada ceramah caci maki orang, suka nggak? Ada loh pengikutnya. Ada ceramah gosipin orang, sukanya cari-cari kesalahan orang, itu hobi. Itu orang aslinya belum hijrah, cuma udah jadi ustadz. Akhirnya ceramahnya isinya membicarakan aib orang. Harusnya dia hijrah dulu kolbunya, punya mursyid dulu, supaya kolbunya yang tadinya gelap menjadi terang, baru jadi penceramah. Supaya berceramah tidak hanya pakai ini, tapi menyertakan kolbu dalam berceramah. Anak kecil walaupun akalnya belum sanggup, tapi kolbunya bisa sanggup terima. Itu dalilnya saya sendiri. Buktinya, dalil itu bisa berarti bukti. Kecil kita nggak sanggup berpikir keras seperti orang-orang tua. Tapi jika sudah berbicara ilmu kolbu, zikrullah, anak kecil sanggup mendengarnya, walaupun tidak faham-faham secara akal, tapi secara ruh dia bisa merasakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir yang mau saya sampaikan, kolbu itu ada 3 jenis. Ada kolbu yang mayit, mati. Ini kolbu tidak bisa diapa-apain. Sawa'un alaihim fa'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diajak zikir enggak bergerak, diberikan zikir tetap mati. Itu kolbu yang mati. Semoga kolbu kita tidak ada yang mati. Insyaallah hadir di sini berarti kolbunya tidak mati, ya. Dan siapa yang mau mendengar kajian ini walaupun rekamannya, insyaallah tanda kolbunya tidak mati. Karena kita sedang bahas kolbu yang hidup. Tapi mungkin kolbu yang kedua, kolbun marid, saqim, kolbu yang sakit. Makanan kolbu zikrullah, makanan kolbu Quran, Qurannya Allah, kalamullah. Tapi tuan-tuan ini tidak mampu menikmati zikrullah. Kenapa? Tidak tahu cara menikmatinya. Ini lafaz nama Allah kan banyak. Ini sudah jadi hiasan luar. Kapan dia menjadi hiasan di dalam? Nyamankah mata melihat ini? Nyaman? Ini bagus, tapi lampunya mati. Bisa dinikmati? Tak bisa dinikmati. Maka lampunya itulah iman. Orang yang percaya maka bercahaya kolbunya. Tinggal diisi, dihias nama-nama Allah. Satu nama cukup. Allah, akan terang, akan indahnya luar biasa. Allah, 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 Allah. Nanti tinggal diganti Allahur Rahman, Allahur Rahim. Barulah benar kalam ulama, qalbul mu'min baitullah, qalbul mu'min arsyullah. Qalbunya orang beriman, baitullah, masjid. Masjid dibuat kaligrafi. Oleh karena itu Imam Bahauddin An-Naqsyaband mengatakan apa? Aku mengukir qalbuku dengan nama Allah. Lalu Allah memberikan cahaya. Indahnya bukan main. Jangan-jangan qalbunya kosong nih. Ini kalau ada bangunan tidak diisi, tidak ada yang masuk, gimana? Siapa yang tinggal dalam? Ular. Jangan-jangan ada ular di sini. Siapa yang tinggal? Binatang-binatang berbisa. Makanya ketika orang mendekat kepada rumah kita, rumah tubuh ini, orang-orang tersinggung dengan lisan kita. Orang-orang sakit hati. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan dari ular, dari kalajengking. Masuk ke dalam, paham? Kenapa? Pintunya tidak pernah dibuka. Tidak ada angin yang masuk. Nama ibundanya Bu Hajah Fatimah Atirah, ya?
Atirah itu artinya bau harum surgawi. Bau harum surgawi. Dan atiratul qulub hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengharum kolbu, kalau tadi kaligrafinya, penerangnya, pengharumnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika jalan, itu tempat yang beliau lewati harum. Sekian menit semua orang tahu sang baginda baru saja lewat. Sama jika kolbu ini sudah dilewati oleh nama sang baginda Nabi Muhammad SAW, itu kolbu akan harum. Jika dia berkalam, kalamnya harum. Jika dia berkata-kata, katanya indah. Sudahkah kolbu ini harum dengan nama Sayyidina Muhammad SAW? Sudah belajar sirah Nabi, tapi suka menyalahkan orang, suka merendahkan orang beda faham, berarti nama Rasulullah belum bertahta di dalam. Jika rumah tanda rumah orang Islam biasanya, walaupun ini tidak wajib, ada kaligrafi Allah Muhammad, betul. Sama di sini juga harus ada dua nama itu, dua sifat Nabi Muhammad SAW, ya, juga harus ada, ya, menyenangkan orang lain. Jangan nunggu disapa orang, sapa orang dulu. Jangan nunggu kita gini tangan orang mengulurkan salam, kita dulu yang salam. Adakah yang hadir ini lebih mulia dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Rasulullah jika ada bertemu orang, tangannya duluan. Tapi jamaahnya nggak ganas. Jamaahnya teratur. Kapan mereka baru agak berebut? Kalau sudah lepas dari tangan Nabi. Jadi Nabi itu kalau berwudu, ambil air, ada seorang sahabat menuangkan, di bawahnya ada ember kecil. Nabi selesai berwudu baru semuanya. Jadi mereka berebut di sisa itu, bukan pada Rasulullahnya. Beliau ketika salaman teratur. Coba bersalaman kepada guru yang tertib, ya, sedapatnya. Jika tidak dapat, cukup memandangnya, itu sudah cukup, ya. Saya ulangi, kolbu yang sakit ini biasanya diberi makannya, dia tidak menikmati. Yang paling enak di Makassar apa? Coto Makassar, ya. Apalagi? Konro. Apa itu? Daging ada tulangnya. Konro. Saya kira itu nama silat, konro. Ternyata ada daging tulang. Oh, itu kesukaan Rasulullah SAW. Iga, tulang iga. Kalau bapak-bapak ini lagi sakit, makan konro, muntah enggak? Muntah atau bau apa ini? Ya, kenapa? Karena tubuh kita sedang sakit. Bukan konronya yang dibuang, apalagi coto Makassarnya yang dilempar. Siapa yang harus diobati? Tubuh. Itu dia. Jika nama Allah tidak nikmat masuk ke dalam kolbu, berarti dia perlu diterapi. Bawa kepada ahlinya. Jangan zikir dibid'ahkan, ya. Jangan selawat dibid'ahkan. Kalau ada orang nangis lagi selawat, kita nggak nangis, berarti kolbu kita yang masalah. Jangan kemudian bilang kayaknya ini bid'ah ini, ya. Jangan begitu. Bapak Ibu yang karena Allah, jadi kolbu yang sakit cirinya apa? Diberikan makanannya, dia tidak menikmati. Makanan kolbu apa tadi? Zikrullah. Dan yang ketiga, kolbun sahih, kolbun munawwar, hati yang bercahaya, hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang dapat menikmati
makanannya seperti orang sehat menikmati makanan yang dia suka. Tadi bersama keluarga saya mencoba coto Makassar. Tapi saya coba, badan saya kurang fit. Akhirnya ini lidah saya yang rusak atau dia yang tidak enak. Ya, kita lagi makan yang lain. Apalagi masalahnya? Tapi orang sakit bolehkah berhenti makan? Tidak boleh. Harus terus dikasih makan secukupnya, tapi tidak boleh berlebihan. Ada resepnya, benar tidak? Sama. Zikir walaupun belum nikmat, kalau sudah ketemu mursyidnya, gurunya, amalkan saja zikirnya. Nanti lama-lama kolbunya akan sehat, hilanglah semua sakitnya, insya Allah. Dan saya pastikan yang hadir malam ini kolbunya antara sehat dan sakit. Ada yang dekat kepada sehat, ada yang dekat kepada sakit. Tapi tidak ada yang mati, alhamdulillah. Pesan saya cuma satu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datangi ahli zikir, minta ilmunya kepada beliau. Hazal ilmu sudur, falazimu ahla. Begitu kata Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Makki. Ini ilmu dada, ilmu kolbu. Maka beradablah kepada ahlinya. Ambil ilmu dari yang punyanya. Mungkinkah ingin sate datang ke seafood? Saya nyambung. Ada dibuatkan sate tapi tidak nikmat. Datang ke ahli sate. Ingin belajar zikir, jangan bertanya kepada ahli fikih, nanti dibid'ahkan. Ya? Kecuali fikihnya dia mengerti tasawuf. Kalau tidak, semua orang salah sama dia kecuali dia. Ya, itu sayangnya ahli fikih. Padahal fikih hakiki yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 9:30. Jadi ada tanya jawab. Dua boleh ya, satu laki-laki, satu perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa selama ini yang bisa menatapmu ya di YouTube. Alhamdulillah bisa menatap langsung apakah bisa mencium tangan beliau. Yang ingin saya tanyakan di daerah saya khususnya ya, di SS Sumbar, Sulawesi Barat. Jauh sekali. Ya. Ada beberapa di sana golongan yang katanya berzikir, namun cara berzikirnya itu kadang melepas baju, joget-joget dan ada yang sebagainya seperti itu. Apakah zikir seperti ini memang dibolehkan atau bagaimana? Karena kalau kita lihat zikirnya itu biasanya lepas baju, buang kopi dan seperti itu. Ada juga yang goyang-goyang kepala sambil berteriak. Bagaimana itu? Oke, baik. Langsung ya. Oh, satu lagi. Perempuan. Oke. Iya, yang keras saja. Siapa aja? Bisa maju. Bisa ke sana. Tanya teman-teman. Pak Haji bisa dengar? Iya, bagaimana cara hati? Oke, baik. Ya.
Oke, dua saja ya. Satu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, untuk pertanyaan untuk Adinda ya, siapa namanya? Samsul dari Sulbar ya. Pesan untuk diri saya sendiri dan kita semua, perbanyak husnuzan. Ya, ini kaidah seorang muslim yang kamil, muslim yang sempurna. Asas hidup dia dimulai dari husnuzan, berbaik sangka. Yang kedua, dalam surah Al-Isra disebutkan wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Tidak mengikuti, tidak mengomentari, tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tidak menerima, tidak menolak sampai betul-betul mengerti. Ya. Kejadian kayak tadi mungkin namanya ratib saman, ratib berdiri namanya. Ratib berdiri itu ada adabnya. Bukan ratibnya yang salah, mungkin adab dia yang salah. Ya. Ratib saman itu ada tekniknya, itu ada di kitab. Jangankan di Makassar, saya ke Bau-Bau di Buton, itu ada manuskrip di keratonnya Buton, isinya sama dengan zikir orang Makassar. Kita usut Sultan Syekh Muhammad Aidrus di Bau-Bau, ternyata pernah ngaji di sini, lalu kemudian ke Aceh, lalu ke Madinah, karena dia dulu seorang kapitan. Zikirnya berdiri, namanya ratib berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir baik berdiri, nah itu dia. Saya enggak melihat orang mengamalkan zikir berdiri kecuali hanya beberapa ahli zikir di Indonesia. Salah satunya pengamal zikir tarekat Samaniyah di Sulawesi. Di Sumatera sudah jarang, karena di Sumatera sudah banyak wahabinya, dibid'ahkan. Kita ini bukan wahabi, jangan ikut menyalahkan. Kalau tidak sepakat, cukup katakan itu bukan seleraku, selera zikirku tidak begitu, cukup. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Adinda siapa tadi? Samsul. Suka bola tak? Suka. Itu kalau nonton bola, ya, sepak apa kalau orang lama sebutnya? Sepak kaki, sepak bola. Sepak bola ya. Kalau bolanya mau gol, pasti kakinya naik tuh, langsung berdiri. Ya. Betul. Boleh enggak tuh? Bid'ah itu. Kalau ada kopiah-kopiahnya copot itu. Ini orang zikir, bolanya adalah kalimatullah. Sedang dia hendak pukulkan masuk kepada gawang kolbunya, maka dia berdiri Allahu Akbar. Itu rahasianya. Kenapa ada orang-orang yang berzikir suaranya meninggi? Karena itu lafaz sedang dia golkan terus Allah, Allah. Kecepatan di sini lain dengan yang di mulut, yang di mata. Apabila kita faham ilmu ini, maka saya tidak menyalahkan mereka, walaupun saya tidak melakukan itu. Ya, tapi saya tidak menyalahkan. Kenapa? Ada kitabnya, ada ilmunya. Dulu diambil zikirnya di Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini, karena di Madinah zikir ini dibid'ahkan oleh ulama-ulama resmi. Nah, ini ada ulama resmi yang tidak resmi. Maka zikir ini berpindah ke Mesir, berpindah ke Suriah, ke Libanon, ke Baghdad, berpindah ke Maroko. Sampai hari ini masih ada. Di Thariqat Syaziliyah, Khalwatiyah, Sabaniyah, di Sudan, itu masih banyak orang zikir ratib berdiri. Dan tidak masalah. Boleh ya? Boleh. Itu dalilnya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cukup Adinda ya? Adinda Samsul? Oke. Tadi ada ibu yang di belakang. Ibu asli mana?
Makassar, Maros. Oh, Maros itu kampungnya tarekat Samaniyah itu. Samaniyah, Khalwatiyah, macam-macam lah ya. Bagaimana cara kolbu merindukan Allah atau Rasulullah? Kolbu ini tidak mampu merindukan Allah kecuali melalui Rasulullah. Tapi adakah kita yang bertemu Rasulullah? Kan belum. Maka kita mesti merindukan orang yang bertemu Rasulullah SAW, atau orang yang bertemu dengan muridnya dia, atau muridnya bersambunglah kepada mursyid. Itulah kalam Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Lalu diulang, tuba liman ra'ani wa lam yarani. Tuba terus diulang sampai 7 kali jika mau sampai sekarang. Beruntung, berjaya, berbahagia siapa saja orang yang melihatku iman kepadaku, tidak bertemu aku bertemu muridku, tidak bertemu muridku ketemu murid-muridku, terus sampai hari ini. Oleh karenanya Rasulullah memberikan sallallahu alaihi wasallam apa? Penghubung batin yang disebut ru'yah manamiyah, mimpi bertemu beliau. Itu mahal sekali, hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tidak diberikan kepada orang yang kolbunya berisikan kebencian-kebencian. Kita ini semua pendosa, tapi jangan pembenci. Semua ini punya maksiat dalam diri kita. Nggak ada yang mata bermaksiat, telinga maksiat, lisan maksiat, kolbu maksiat. Semua ada maksiatnya. Kaki, tangan, kemaluan, semua kita ada maksiatnya. Apa yang tidak perlu, yang tidak boleh ada? Jangan ada kebencian. Inilah pesan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sirnya Rasulullah. Apa sirnya Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Itu sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang ada sir ini dalam kalbunya, dia akan mampu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat bagi semua. Ini baru satu tarekat sudah benci tarekat lain. Baru satu manhaj sudah benci manhaj yang lain. Baru satu mazhab sudah merendahkan mazhab yang lain. Baru satu guru merendahkan guru yang lain. Bagaimana akan dapat sirnya Rasulullah SAW? Gak mungkin dapat. Jadi mulai ambil sir ini, sir rahmatan lil alamin. Coba mulai menyayangi pohon disayang, kucing disayang. Jangan ditendang kucingnya, apalagi disiram pakai air panas. Ya, tidak baik. Semut pun mulai disayang, kecuali yang mengganggu baru boleh dibunuh. Jangankan itu, kata Rasulullah SAW, Rasulullah pun penyayang kepada binatang yang kita sebut najis, anjing. Apa kata beliau? Laula annaha ummatun minal ummah, seandainya si anjing itu bukanlah umat di antara umat-umat makhluk Allah, la amartu biqatliha, aku akan perintahkan kalian untuk membunuhnya. Tapi karena dia bagian dari umat dan rasul dari semua umat manusia, umat alam semesta, hewankah dia, tumbuhankah dia, adalah Rasulullah, maka kita menyayangi semua. Itu sebabnya pohon ketemu Nabi, dia menunduk. Hewan, onta ketemu Nabi, ontanya sujud. Antum bisa bayangkan, Nabi dikenal oleh seluruh makhluk. Apa kata beliau? Ma min ahadin fis samai wal ard, fis samawati wal ard, tidak ada makhluk di langit atau di bumi, illa wa ya'rifuni, kecuali mengenal aku, bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kecuali dua golongan, saqalain, dua golongan, asil jin wal ins, jin dan manusia
yang durhaka. Semua merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang durhaka, mendurhakai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri-ciri kita beragama ini tambah baik bukan tahajudnya yang bertambah. Istiqomah iya, bertambah itu lain cerita. Ciri-ciri orang itu beragamanya tambah baik, dia tambah menjiwai Bismillahirrahmanirrahim, dia tambah penyayang kepada siapapun, pasti merindukan Rasulullah SAW, pasti bertemu beliau sebelum meninggal walaupun sesaat. Jaminannya sudah ada, karena di situ ada nama beliau. Wabil mu'minina raufur rahim. Itu laqad ja'akum, ujungnya wabil mu'minina, dan dia terhadap orang beriman rauf rahim. Jadi tidak usah sulit-sulit. Nah, mulai salawat, pelajari hidupnya sehari-hari, tiru akhlaknya, bukan model bajunya. Semua model baju yang saya lihat hari ini tidak ada mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baju ada kerahnya, itu tidak ada kerahnya. Itu mirip Cina. Ini mirip apa nih Pak Haji? Saya mirip apa lagi nih ya? Nggak ada. Ini juga baju Arab baru ini. Gamis ini bukan baju Rasulullah. Tapi sudah Rasulullah dalam baju apa? Menutup aurat. Modelnya boleh pilih, mau model abad berapa boleh. Ya, jilbab perempuan terserah, mau pakai cadar tidak pakai cadar, mau jilbab berwarna tidak berwarna, itu model. Sunnah Nabi, ajaran Nabinya apa? Menutup aurat. Tapi bolehkah paksa orang nutup aurat? Gak boleh juga. Maka Nabi SAW baru mengajarkan nutup aurat setelah di Madinah. Tahun kesekian sudah belakangan. Gak ada paksaan, la ikraha fid din. Kenapa? Karena agama ini dibangun dengan dua nama, Rahman, Rahim. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, saudara-saudariku, mari hidupkan nama Allah. Ambil dua nama ini, Rahman, Rahim. Insya Allah hidup bahagia. Nggak ada benci, pasti bahagia. Mau bahagia? Coba buang kebencian di kolbu, itu buang. Ya, mau buang? Mau malam ini dibuang? Oke, coba ikutin saya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah, Dengan nama Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. yang Maha Penyayang. Limpahkan ya Allah Limpahkan ya Allah kasih sayang-Mu ya Allah kasih sayang-Mu ya Allah ke dalam diriku ya Allah, dalam diriku ya Allah, ke dalam pikiranku ya Allah, dalam pikiranku ya Allah, dadaku ya Allah, padaku ya Allah, pandanganku ya Allah, pandanganku ya Allah, pendengaranku ya Allah, pendengaranku ya Allah, juga lisanku ya Allah. juga lisanku ya Allah. Coba bayangkan orang yang paling kita nggak suka. Satu, muncul wajahnya. 2, cukup 3. Lalu yang keempatnya
simpan saja namanya, bayangkan wajah mereka, katakan ya Allah, ikuti ya Allah. Ya Allah, hati kami masih membenci orang-orang ini ya Allah, hati kami masih membenci orang-orang ini, masih dendam ya Allah, masih dendam ya Allah, masih sakit hati ya Allah, masih sakit hati ya Allah. ya Allah, Ya Allah, dengan rahmat rahimmu ya Allah, dengan rahmat rahimmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, hapuslah ya Allah hapuslah ya Allah rasa benci ini ya Allah, rasa benci ini ya Allah. kepada, sebutkan nama orangnya, hapus wajah dia. Satu, kepada yang kedua, yang ketiga, lalu semuanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Bihaqqil Fatihah. Bismillah. Ya Al-Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Coba diusap mukanya. Insyaallah kalau nama Allah di kolbu, hilang tuh nama orang yang dia benci. Tapi kalau namanya belum masuk, berarti akalnya masih main. Insyaallah sudah hilang. Setiap hari sebelum tidur seperti itu. Sebelum tidur baca syahadat, pegang dadanya. Sebelum baca bismika Allahumma ahya wa amut, pegang dadanya sejenak dan rasakan bangun tidur itu segar. Bangun tidur itu terasa nyaman. Karena tidak ada kebencian. Karena benci itu yang membuat sengsara. Pernah patah hati, sakit hati, marah, tidur. Bangun tidur lelah, capek. Maka cara supaya kita bahagia, buang semua kebencian. Kita tidak membenci kecuali yang dibenci Allah. Maka kita tidak perlu benci, cukup Allah yang membenci dia. Ya, sudah mau jam 10. Ya, itu oleh-oleh Thariqat Naumiyah, Thariqat sebelum tidur. Diamalkan hanya cukup sebelum tidur, syahadat, baca bismillah 3 kali, bayangkan orang yang kita benci, hapus. Maka saya tidak pendendam, insyaallah. Ya, langsung saya delete. Yang mendelete Allah juga, yang menghapus Allah juga. Saya izinkan mengamalkan semuanya. Silakan diamalkan. Ya, sebagai penutup Nabi SAW mengatakan, apa kata beliau? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan kamu mati. Kita tidak tahu kapan mati. Tidur itu saudara mati. Mungkin tidur mati dalam tidur, mungkin juga tidak. Maka sebelum kita tidur, baik-baikkan kolbu. Ya, apalagi yang ada masalah dengan orang tua dan saudara, tetangga, cepat selesaikan hari ini juga, malam ini juga kalau bisa, minimal di hati. Besok kita datangi kalau umur dipanjangkan Allah. Sepakat? Jangan ada lagi yang masih benci dengan saudaranya, ya, kesal sama orang tuanya, nauzubillah min dzalik. Barangkali itu Pak Haji, ya.
Semoga Allah ridhoi yang membangun masjid ini. Amin. Allah berkahi siapapun yang berwakaf ke masjid ini, yang jadi takmir di masjid ini, Amin. yang jadi muazzinnya, imamnya, jamaahnya, semuanya Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu mohon izin nanti dibuka jalan salam sedapatnya. Boleh salaman, tapi jangan ganas-ganas, ya, sedapatnya aja. Tidak dapat cukup tangannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.